Nah, di sini kan harusnya dilihat sebagai bukti petunjuk bahwa mereset HP tersebut ada hubungannya dengan upaya menghilangkan jejak kejahatan. Ketika kita mengetahui bahwa Randi hanya mengaku mencekik, artinya yang melakukan atau yang bertanggung jawab terhadap retak di kepala bagian belakang layar itu siapa? Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif tentunya di Podjams Open Mind. Ya, perjalanan sidang kasus PNKC dengan terdakwa Randi ya sudah sampai pada persidangan pemeriksaan saksi yang mana beberapa waktu yang lalu telah menghadirkan beberapa saksi ahli untuk didengar keterangan mereka. Dan malam hari ini saya bersama dengan narasumber yang sudah bersama-sama dengan saya saat ini, kita akan sedikit berbincang tentang keterangan-keterangan ahli yang sudah disampaikan di persidangan, terkhususnya mengenai keterangan dari ahli IT dan juga ahli forensik. Nah, dalam perbincangan ini tentunya saya menghadirkan seorang narasumber yang kompeten untuk kita berbincang tentang topik ini, ya. Dan narasumber ini sudah tidak asing lagi di warga Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kota Kupang yang mengikuti jalannya persidangan kasus PNKC ini. Ya, beliau adalah seorang praktisi hukum asal Nusa Tenggara Timur yang hari ini berdomisili tetap dan beracaranya lebih banyak di Denpasar, Bali. Siapakah beliau? Sudah bersama dengan saya, Bapak Julius Benyamin Seran, Sarjana Hukum. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bung James. Sampai bertemu kembali ya. Apa kabar, Bapak? Kabar baik. Bagaimana kabar, Bung James? Saya juga sehat-sehat nih, Bapak. Ya, kita langsung berdiskusi tentang topik kita pada hari ini, Bapak, menyangkut keterangan ahli dari ahli IT dan juga ahli forensik yang sudah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mereka. Nah, kita mulai dengan ahli IT ya, Bapak ya. Ya, ada satu hal yang menarik dari informasi yang diberikan oleh ahli IT yang kita ikuti di media maupun di persidangan, yang mana ahli IT mengatakan bahwa yang pertama, handphone ya, dari 12 handphone yang diperiksa kalau tidak salah difokuskan pada 6 handphone ya, 6 handphone yang diperiksa, dan 2 diantaranya adalah handphone dari terdakwa Randi dan tersangka IU yang mana ternyata sudah direset ya, direset dan sepertinya datanya tidak bisa diambil kembali atau terhapus begitu. Nah, ini kira-kira tanggapan Bapak seperti apa nih? Oke, baik Bung James. Kebetulan saya mengikuti perkembangan kasus PNKC ini dari awal, sehingga semua fakta-fakta yang mulai terungkap pada persidangan hari ini sebetulnya apa yang sudah menjadi konsen kita bersama sejak awal proses penyidikan oleh penyidik Polda NTT. Misalnya pada tahap penyidikan kemarin kita sudah pernah menyuarakan ya, teman-teman aliansi pada waktu itu telah menyuarakan agar dalam mengungkap kasus PNKC agar melibatkan ahli forensik digital. Ya, saya ulangi lagi, ahli forensik digital. Tentu ahli forensik digital berbeda dengan ahli IT. Oh, ya, itu saya menjadi catatan tersendiri ketika kemarin dalam sidang ternyata yang dihadirkan oleh JPU adalah seorang ahli IT. Jujur saya sempat terkejut gitu. Karena ini kan sebuah kasus hukum gitu. Yeah. Kasus hukum pembunuhan di mana yang biasanya dihadirkan dalam persidangan untuk menelusuri jejak digital
itu adalah seorang ahli forensik digital, bukan seorang ahli IT gitu. Nah, ini yang saya jadi heran sendiri gitu. Saya tidak tahu mengapa yang dihadirkan ahli IT. Apakah juga ada ahli forensik digital dilibatkan? Mungkin baru sekarang menghadirkan ahli IT, mungkin besok ada ahli forensik digital, kita tidak tahu. Yang jelas, semestinya yang dihadirkan oleh JPU di dalam persidangan ini untuk mengungkap jejak digital adalah ahli forensik digital. Jadi saya mau menerangkan sedikit pemahaman saya tentang forensik digital. Kebetulan saya pernah menangani kasus, ya kasus itu terjadi di Bali kurang lebih tahun 2016 silam, di mana kasus tersebut berkaitan dengan IT. Nah, saya pribadi pada waktu itu selaku penasehat hukum daripada terlapor, kemudian saya berkonsultasi dengan seorang ahli forensik digital yang bernama Bapak Ruby Z. Alamsyah. Jadi di sana Bapak Ruby Alamsyah itu pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang biasanya dilakukan oleh pihak forensik digital tadi, yang pertama adalah mereka diundang oleh aparat penegak hukum, ya. Nah, ketika mereka diundang oleh aparat penegakan hukum, maka tim forensik digital ini telah memiliki SOP sendiri. Mereka akan menguji semua perangkat lunak maupun perangkat keras, semua yang berhubungan dengan komputer itu akan diserahkan oleh penyidik, kalau ini di tingkat penyidikan, ya, kepada ahli forensik digital. Nah, kemudian di sana akan dianalisis, akan ditelusuri. Ya, kalau kasus ini, misalkan kemarin di persidangan kan kita dengar bahwa alasan ahli IT tidak bisa mengungkap karena sudah direset katanya, ya. Ya. Kalau salah. Nah, kalau seorang ahli forensik digital mau itu direset sekalipun dia bisa mengungkap gitu. Gitu, yang harus dihadirkan adalah ahli forensik digital. Itu. Mungkin kita di Kota Kupang belum ada ahli forensik digital barangkali, Bapak, atau bagaimana? Kalau di Kupang sendiri tentu belum ada, harus diakui. Ahli forensik digital itu di Indonesia tidak banyak. Yang saya kenal salah satunya adalah Bapak Ruby Alamsyah. Beliau pernah hadir, beliau pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Waktu itu menjerat Ketua KPK Antasari Ashar pada waktu itu. Ya, beliau di persidangan. Beliaulah yang bisa menerangkan SMS yang dikirim oleh nomor HP mantan Ketua KPK itu kepada nomor HP daripada korban Nasruddin, itu dikirim dari perangkat sejenis komputer, bukan dari HP. Itu yang kita ketahui kelebihan dan ketangguhan dari seorang ahli forensik digital. Contoh, beliau terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Ya, beliau juga terlibat dalam kasus pembunuhan artis Alda. Jadi, kasus-kasus pembunuhan yang dimana memerlukan bukti jejak digital atau yang disebut digital evidence, itu yang harus dilibatlah ahli forensik digital, bukan ahli IT. Gitu. Kalau ahli IT ya wajar saja. Jadi tidak semua ahli IT itu adalah ahli forensik digital. Gitu. Sama seperti dokter forensik, tidak semua dokter adalah forensik. Kenapa disebut forensik? Ini harus dipahami. Mengapa disebut forensik? Seperti dokter forensik, ahli digital forensik. Karena tujuannya adalah membantu kepolisian dalam mengungkap sebuah kejahatan. Di situ ada fungsi membantu penyelidikan, gitu. Jadi jujur saya terkejut, saya heran kenapa yang dihadirkan dalam persidangan bukan seorang ahli forensik digital, tetapi justru seorang ahli IT. Jadi saya tidak dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan banyak bukti di situ karena sudah direset. Saya nggak terkejut, karena memang dia ahli. Gitu. Ya, ini juga akhirnya jadi tanda tanya juga buat warga net, ya, Nusa Tenggara Timur terhadap ahli yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan dari terdakwa Randi. Nah, kalau menurut Anda sendiri, Pak Benyamin,
kira-kira dengan persidangan yang sudah berjalan ini masih bisa tidak mungkin JPU mengupayakan atau diupayakan meminta kepada JPU untuk kita bisa menghadirkan ahli forensik digital lagi begitu ya? Atau memang sudah tidak bisa kalau misalnya dari pengalaman Pak Benyamin seperti itu, kira-kira di persidangan yang seperti ini masih bisa tidak diminta untuk mungkin kita menghadirkan lagi ahli digital forensik kita? Baik, menurut saya hal itu masih sangat bisa dilakukan. Karena proses persidangan dengan terdakwa Randi masih dengan agenda pembuktian. Kalau kita berbicara hari ini, masih dalam agenda pembuktian, sehingga dengan dihadirkanlah saksi forensik digital tadi, ini sebenarnya membantu teman-teman jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan mereka. Gitu. Saya tidak berpikir ada halangan bagi jaksa penuntut umum. Saya tidak melihat ada halangan untuk tidak menghadirkan saksi atau ahli forensik digital dalam kasus Penkase ini. Gitu. Kalau itu ada biaya, saya rasa negara ini sudah menyiapkan biaya untuk menghadirkan ahli untuk mengungkap sebuah kejahatan. Begitu. Dan harusnya bisa dihadirkan dalam proses yang sedang berjalan. Nah, tentu seorang ahli tidak ujuk-ujuk datang dengan sendirinya. Ya, tentu harus diminta oleh aparat penegak hukum. Iya. Apabila ada permintaan kepada seorang ahli forensik digital, tentu mereka akan mau membantu. Tentu dengan standar yang mereka miliki, yaitu harus ada pertama yang saya ketahui adalah cara pengambilan perangkat keras maupun lunak yang berhubungan dengan komputer tadi itu harus dilakukan dengan standar mereka. Ya. Dan kemudian ini diserahkan oleh aparat penegak hukum kepada ahli forensik digital untuk dilakukan analisis. Dalam proses analisis tadi termasuk ahli forensik digital bisa merecovery data yang sudah dihapus. Berarti tidak ada alasan bahwa pembuktian akan informasi yang ada pada handphone baik dari Randi maupun IU itu tidak bisa ditarik kembali, itu tidak ada alasan itu ya, harusnya masih bisa gitu. Tidak ada alasan. Kalau itu dikatakan oleh seorang ahli forensik digital sekelas Bapak Ruby Alamsyah misalnya, baru kita bisa percaya bahwa memang tidak bisa untuk ditarik kembali. Tetapi kalau hari ini baru dikatakan oleh seorang ahli IT, mohon maaf nih, ini kan masih bisa dimentahkan karena beliau hanya seorang ahli IT, gitu. Berarti Pak Benyamin, khusus di poin ini ya, kita kasih sedikit tanda tanya, kenapa kok JPU bisa mengundang seorang ahli IT, sedangkan mereka punya kapasitas untuk mengundang seorang ahli digital forensik. Ini tanda tanya besar, bukan hanya kepada teman-teman JPU, juga kepada teman-teman penyidik. Ketika Randi pada waktu itu masih status sebagai tersangka, masih dalam tahap penyelidikan, bahkan bukan penyidikan, bahkan masih dalam tahap penyelidikan, ahli forensik digital ini sudah harus dilibatkan, gitu. Nah, kemudian sekarang karena berkas sudah disidangkan, ya tidak ada salahnya jaksa memiliki kewenangan untuk menghadirkan ahli forensik digital untuk membantu jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kewenangan itu ada pada jaksa apabila proses hari ini setelah masuk dalam fase persidangan. Demikian, Bung James. Oh ya, berarti mungkin dalam pemahaman saya begini, kenapa JPU mungkin harus menghadirkan saksi ahli, yaitu ahli IT yang dari Kupang sini, mungkin karena dia yang dari awal sudah terlibat dalam proses penyelidikan, membantu penyidik membacakan kasus ini sehingga keterangannya diperlukan untuk mengetahui dari awal ini seperti apa prosesnya itu. Bisa jadi demikian. Karena dari awal, dari tahap penyidikan, hanya ahli IT tadi yang dilibatkan. Gitu. Harusnya sudah dilibatkan dari awal. Tetapi tidak ada salahnya karena agenda persidangan hari ini masih dalam agenda pembuktian,
tidak ada salahnya juga jaksa bisa menghadirkan ahli forensik digital, karena yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan adalah jaksa penuntut umum. Iya. Jadi kepentingan membuktikan kesalahan terdakwa, ya perlu hadirkan ahli forensik digital. Ya. Itu. Oke Pak Benyamin, kita melangkah lagi nih Pak Benyamin. Ini terkait juga dengan yang tadi saya katakan di awal bahwa handphonenya Randi maupun handphonenya tersangka IU itu sempat direset. Ya, sempat direset. Jadi ada pandangan yang berkembang di masyarakat kenapa direset dan dilakukan oleh suami istri. Mereka mereset handphone mereka. Apakah ada indikasi, ya? Apakah ada indikasi menghilangkan barang bukti? Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Menurut pendapat saya, ketika HP baik Randi maupun Astri direset setelah peristiwa pembunuhan ini terjadi, bahkan informasinya adalah direset pada tanggal 2 September, nah itu kan sesaat atau tidak lama beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi. Iya. Maka HP atau nomor kontak di sini ini harus dilihat sebagai upaya untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang tersimpan di dalam HP tersebut. Harus dilihat dalam konteks itu. Mengapa? Karena ada alasan apa keduanya mereset gitu. Dan yang menjadi perhatian kita di sini adalah ternyata bukan hanya Randi yang mereset nomor HP-nya, juga Ira. Jadi dilakukan bersamaan. Nah, di sini kan harusnya dilihat sebagai bukti petunjuk bahwa mereset HP tersebut ada hubungannya dengan upaya menghilangkan jejak kejahatan. Dan sekaligus menjadi bukti petunjuk bahwa Ira mengetahui peristiwa ini. Karena itu petunjuknya ke sana. Mengapa? Karena tujuan apa dilakukan reset dan itu dilakukan bersamaan. Ya. Nah, ini begitu yang kita tidak melihat di persidangan, bagaimana upaya untuk menggali lebih dalam lagi alasan sampai kenapa handphone itu direset dan kapan itu mulai direset, yang pastinya apakah sebelum pembunuhan atau setelah pembunuhan, ini kan kita tidak dapati selama persidangan itu. Baik, kalau itu belum bisa dipastikan kapan direset, ini juga menjadi PR kita bersama, apalagi bagi seorang jaksa penuntut umum atau tim jaksa penuntut umum hari ini. Ini PR. Mengapa demikian? Mengapa tidak bisa dipastikan kapan itu dilakukan reset? Harusnya ini sudah bisa dipastikan. Kalau memang belum dapat dipastikan, inilah saatnya menghadirkan ahli forensik digital agar memastikan terhadap hal ini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh ahli forensik digital. Apakah permintaan menghadirkan ahli forensik digital ini bisa dilakukan dari pihak keluarga korban melalui penasihat hukum mereka kepada JPU? Sangat bisa. Dan saya secara pribadi pun beberapa hari yang lalu sempat berbicara dengan kakak kandung korban. Di sana dalam pembicaraan tersebut per telepon, kami membahas tentang ahli forensik digital. Dan saya sudah pernah menyerahkan data detail kontak, nomor HP, email, alamat lengkap dari Bapak Ruby Alamsyah, seorang ahli forensik digital yang sangat menguasai dunia forensik, yang telah banyak dilibatkan oleh pihak kepolisian, pihak Mabes Polri, dalam mengungkap kejahatan-kejahatan pembunuhan. Oleh karena itu, ya saat ini adalah saat yang sudah tiba agar pihak keluarga bersama PH bersurat kepada jaksa penuntut umum agar dalam perkara Randi sebagai terdakwa bisa dihadirkan ahli forensik digital, juga dalam perkara Ira sebagai tersangka yang masih dalam tahap penyidikan juga bisa dihadirkan ahli forensik digital agar kasus ini menjadi terang benderang. Karena bagaimana caranya kita atau jaksa penuntut umum dapat membuktikan ada unsur perencanaan kalau jejak digitalnya tidak bisa ditelusuri. Ya.
Tidak ada unsur perencanaan yang bisa dibuktikan selain kita, jaksa penuntut umum dan penyidik membuka jejak digital. Karena ini menurut pendapat, mungkin saya salah, tetapi pendapat saya demikian. Agak sulit. Yang ditakutkan oleh masyarakat ini, Pak Benyamin, adalah persidangan ini mengalami kebuntuan, di mana ketika hanya dengan alasan bahwa data sudah tidak bisa ditarik lagi atau sudah terhapus total dan tidak bisa dapat kembali, hasil akhirnya kita tidak bisa, persidangan tidak bisa membuktikan ada upaya perencanaan ataupun tidak, karena jejak-jejak digital seperti Anda sebutkan tadi itu tidak bisa dibuktikan, kan begitu? Betul sekali. Ini sudah menjadi concern kita dari awal. Karena dalam kasus-kasus pembunuhan, pengakuan pelaku itu hanya bisa diakui manakala sesaat setelah melakukan kejahatan pembunuhan, pelaku langsung menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum dengan keadaan benda yang dipakai masih ada bekas darah, dan itu dikuatkan dengan saksi yang melihat. Baru pengakuan tersangka itu bisa diterima. Dalam kejadian kasus seperti itu banyak terjadi. Orang mengaku membunuh. Nah, kasus Penkase, ini pembunuhan yang rapi. Orang menghilangkan nyawa orang, 2 sekaligus, kemudian menguburkan dengan begitu rapi, karena kekuatan tangan Tuhanlah, kemudian bisa terungkap pada tanggal 30 Oktober 2021. Secara tidak sengaja. Itu kekuasaan Tuhan yang membongkar kejahatan ini. Nah, kemudian itu kan sudah ada kurang lebih 63 hari sejak hari pembunuhan sampai ditemukan. Ya. Belum lagi setelah ada proses mengidentifikasi jenazah, ada proses BAP terhadap saksi-saksi. Dan pada waktu itu belum ada yang menyerahkan diri. Randi baru menyerahkan diri setelah fotonya viral di media sosial. Netizen mulai menghubung-hubungkan Randi dengan kematian kedua korban, baru Randi menyerahkan diri. Artinya apa? Kan berbeda kalau menyerahkan diri sesaat setelah terjadi peristiwa. Nah, menyerahkan diri Randi ini kan penuh dengan teka-teki. Ada apa? Kalau memang niat mau menyerahkan diri, harusnya dari awal dong. Yeah. Tapi suatu hal yang patut diduga, dengan mengaku sebagai pembunuh, ini harus dilihat. Ada apa? Mengapa seseorang tiba-tiba mengaku membunuh dan hanya pelaku tunggal? Ini harus dilihat sebagai sebuah upaya atau skenario patut diduga adalah upaya untuk menyembunyikan pelaku lain sehingga hanya mengorbankan satu orang pelaku sendiri, yaitu hanya Randi. Sampai di sana. Nah, ini yang saya amati sejauh ini seperti itu. Demikian, Bung James. Oke, Pak Benyamin, kita melompat lagi ke topik yang kedua, menyangkut keterangan dari ahli forensik. Ya, di sini juga di mana keterangan dari ahli forensik mengatakan bahwa tentang penyebab kematian daripada Astrid dan Lyle yang mati dibekap atau dicekik, gitu. Tetapi di situ juga ada keterangan bahwa ada tanda-tanda kekerasan dari penggunaan benda tumpul. Nah, ini menurut Anda ini seperti apa tanggapannya, Pak Benyamin? Oke, baik. Saya membaca melalui media online. Media yang memang seperti Pos Kupang, Kupang Terkini, yang tentu dapat kita percaya informasi tentang perkembangan kasus Penkase, di mana saksi ahli dari dokter forensik itu menerangkan tentang sebab musabab matinya kedua korban. Jadi seorang ahli atau dokter forensik itu hanya menerangkan apa yang ia dapati, apa yang ia ketemukan pada saat melakukan otopsi terhadap kedua jenazah. Yaitu pertama, tujuan otopsi adalah untuk mengidentifikasi korban. Yang kedua, untuk mencari sebab meninggalnya korban. Ini 2 poin penting utama yang mesti ditemukan oleh dokter forensik pada saat otopsi. Demikian juga ketika dihadirkan di persidangan, harusnya ahli forensik, dokter forensik tadi, harusnya berbicara dalam ruang lingkup kedua poin ini.
Kalau ternyata sudah keluar dari ruang lingkup keahliannya, sampai menggunakan kata kemungkinan, itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Ia bukanlah saksi faktual, ia bukanlah ahli dalam hal darah itu, apakah darah atau itu merupakan penguapan, dia kan tidak pernah mencium uap itu. Iya, iya. Dia tidak bau yang dikatakan oleh saksi pemilik rental tadi, bahwa itu bau anyir. Bahkan ada saksi yang menerangkan bahwa itu bentuk darah yang sudah mengering. Jadi kalau ada ahli forensik dari dokter yang kemudian datang hadir di persidangan, mencoba menerangkan bahwa itu bukan darah, ini menjadi aneh. Gitu. Itu kan harusnya saksi faktual yang mengatakan itu. Ya, ini yang memang cukup menggelitik juga, Pak Benyamin, di mana seorang ahli, dia tidak melihat secara langsung kondisi mobil pada saat itu sebelum dicuci ya, berdasarkan keterangan dari pemilik tempat cuci mobil, yang mana dia yang melihat secara langsung, mencium aroma bau itu secara langsung, tapi keterangan ahli justru berbeda, malah mengatakan bahwa itu kemungkinan bau air kencing ataupun air liur atau air ludah kalau tidak salah itu apa di media yang kita baca seperti itu. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan di publik bahwa ini pendapat ahli atau asumsi seorang ahli. Nah, ini juga jadi soal. Nah, itu yang saya tadi katakan, harusnya seorang dokter forensik itu berbicara dalam dua ruang lingkup, yaitu dia setelah itu dia telah mengkonfirmasi identitas korban, yang kedua sebab musabab matinya kedua korban. Itu saja yang bisa dia jelaskan. Karena soal ada luka di bagian tubuh luar, itu sudah dijelaskan dalam bukti surat berupa hasil visum. Yeah. Gitu. Jadi dia hanya menjelaskan itu. Kalau sampai menjelaskan di luar daripada ruang lingkup, sampai itu aromanya itu kemungkinan bau kencing lah, uap dari lendir dari tubuh lah, itu bagi saya itu sudah di luar daripada keahliannya. Itu harusnya dijelaskan oleh faktual yang melihat secara langsung. Dialah yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Ahli tidak bisa sampai ke sana. Ya, karena karena sepemahaman saya untuk membuktikan bahwa itu darah ataupun bukan, itu kan memang harus melalui pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan cairan yang ada pada mobil itu cairan apa, kan begitu Pak Benyamin? Betul sekali. Kalau itu masih bisa diuji, misalkan. Ya. Itu harus dilakukan saat proses penyelidikan. Bukankah keterangan saksi bahwa itu berbau anyir darah, ada darah yang sudah mengering, bukankah itu sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan? Kalau itu sudah pernah dia sampaikan di tahap penyidikan, harusnya sudah dilakukan dong, uji coba lab, itu apa yang ada di karpet tersebut. Ya. Begitu. Nah, ini kita lanjut lagi nih Pak Benyamin, menyangkut tadi di awal yang saya sampaikan bahwa penyebab kematian Astrid dan lain menurut keterangan dari ahli dokter forensik ini adalah mati karena dibekap atau ada pencikikan. Nah, tetapi kan kita tidak bisa mengabaikan ada tanda-tanda kekerasan lainnya yang disebabkan oleh penggunaan benda tumpul, terutama pada korban Astrid. Nah, ini kan paling tidak kalau kita sesuaikan dengan keterangan kesaksian dari seorang Randi yang mengatakan bahwa dia hanya mencekik Astrid lalu meninggal, lalu tanda-tanda kekerasan ini kan menjadi tanda tanya. Ini perbuatan siapa? Gitu, Pak Benyamin. Tanggapan Anda? Betul sekali. Jadi kita tahu bahwa hasil visum yang sudah dibuat di mana terdapat tanda luka atau lebam di tubuh korban, baik Astrid maupun Lael. Itu yang sudah kita ketahui selama ini. Itu adalah informasi publik. Saya sendiri mendapatkan screenshot berupa keterangan surat hasil visum et repertum. Dijelaskan di sana yang saya baca, yang pernah dibaca itu adalah ada kurang lebih kalimatnya ada retak di kepala bagian belakang daripada Lael. Nah, di sini ketika kita mengetahui bahwa Randi hanya mengaku mencekik, artinya yang melakukan atau yang bertanggung jawab terhadap retak di kepala bagian belakang Lael itu siapa? Ini menjadi pertanyaan.
Maka dari itu, saya sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan oleh seorang Randi seorang diri. Ini menurut hasil pengamatan saya dan analisa saya. Kuat dugaan ada pelaku lain, tetapi kita menghormati proses penyidikan yang sedang dikerjakan. Yang sudah selesai dalam berkas Randi, yang sedang dikerjakan dalam berkas Ira. Kita menghormati kewenangan penyelidikan itu hanya ada pada lembaga kepolisian. Dan keyakinan saya ini tentu bertolak daripada fakta-fakta yang selama ini sudah terungkap. Bagaimana Randi bisa memasukkan kedua jenazah itu, pertama, di dalam kendaraan mobil ras, yang mana kejadian itu dia mencekik Astri, dan Astri seolah-olah tanpa perlawanan dan mati. Begitu gampangnya Astri mati karena dicekik. Dan itu Randi dengan gampangnya mengaku dia sendiri dan memasukkan kedua jenazah yang sudah meninggal. Bobot tubuh manusia yang sudah meninggal itu lebih berat daripada berat sebenarnya ketika masih hidup. Nah, ini dua jenazah yang ketika diketemukan oleh saksi waktu penggali lubang proyek itu mengatakan dua jenazah dalam satu kantong. Sementara Randi mengatakan dua jenazah di dua kantong. Ini saja sudah berbeda. Ini kan harus dilihat. Bisa saja Randi berbohong, atau memang bisa saja Randi memang tidak tahu bahwa itu memang di dalam satu kresek ada dua jenazah di dalam satu plastik itu. Nah, ini semua menjadi bukti petunjuk yang harus dikorelasikan dengan bukti-bukti yang lain. Dan yang paling penting adalah kembali kepada bukti digital atau digital evidence. Semua ada di sana. Kasus ini hanya bisa terang kalau ahli forensik digital dilibatkan dalam pengungkapan kasus ini. Ya, ini memang cukup menimbulkan ketidakpuasan juga daripada masyarakat yang mengikuti kasus ini, di mana sudah sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi sampai pada akhirnya menghadirkan ahli-ahli untuk didapati keterangan mereka, tapi sepertinya kasus ini masih belum begitu terang untuk mengungkapkan keterlibatan ataupun peran Randi dan mengungkapkan keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Ya, makanya ada reaksi-reaksi tidak puas dari masyarakat ini. Menurut Anda bagaimana? Baik, reaksi ketidakpuasan masyarakat NTT pada umumnya terhadap penanganan kasus Penkase ini bukan tanpa alasan. Semua ini ada alasannya. Karena memang kita tahu bahwa kronologis yang dipakai oleh penyidik sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian menjadi sebuah berkas BAP tersangka, itu adalah semua pengakuan Randi. 80% atau kurang lebih didominasi oleh pengakuan Randi. Itu menurut pengamatan saya. Kalau hanya itu dipakai tanpa ada counter atau pembanding dengan alat bukti yang lain, maka kronologis ini juga akan membuat persoalan kasus pembunuhan ini menjadi semakin kabur. Karena kronologisnya sudah tidak sesuai misalkan. Maka dari itu saya selalu mengingatkan sejak awal bahwa kasus pembunuhan, kasus Penkase ini, penyidikannya itu harus maksimal. Ya. Karena apa? Jaksa sekalipun hanya akan membuat surat dakwaan berdasarkan BAP dari penyidik. Kalau penyidikannya sudah tidak maksimal, ya otomatis dakwaannya juga lemah. Kita berbicara kasus Randi sebagai terdakwa. Di dalam uraian dakwaan, itu kan hanya berbicara soal mencekik. Ya. Tidak ada soal berbicara siapa yang menggunakan benda tumpul atau memukul kepala bagian belakang Lael. Itu tidak ada dalam dakwaan. Yang kalau hanya mengikuti keterangan tersangka Randi pada waktu di BAP, ya mengakunya benturan di dashboard mobil. Nah, ini kan sesuatu yang bisa diterima dengan akal sehat. Bagaimana benturan itu sampai seperti itu? Sementara menurut Randi, keterangan Randi, tidak ada yang memegang anak Lael untuk dipakai pukul ke dashboard. Jadi hanya semacam karena berebutan anak, jadi benturan. Jadi sekeras apa sih benturan sampai
kepala bagian belakang menjadi pecah. Kita tahu bahwa perangkat di dalam mobil ras itu kan dashboard semua itu kan perangkat yang sebenarnya lunak ya, bahan dasar yang lunak gitu. Iya, tidak ada besi. Tidak ada besi. Tidak ada besi. Ya, ini Pak Benyamin, terkait ada usulan juga dari netizen ya atau warganet Kota Kupang yang ingin melakukan penggalangan dana untuk meminta supaya bisa jenazah daripada kedua korban ini diautopsi ulang. Ya, karena mungkin ada rasa ketidakpuasan daripada keterangan dari dokter forensik sehingga pada akhirnya muncullah ide-ide seperti itu. Ya, tanggapan Anda seperti apa Pak Benyamin? Baik, melakukan otopsi ulang terhadap jenazah korban pembunuhan itu sesuatu hal yang lazim terjadi. Bahkan sudah meninggal sekian tahun pun, kalau itu ada permintaan resmi dari keluarga, ya bisa dilakukan otopsi ulang dengan melibatkan tim ahli dokter forensik dengan klasifikasi yang lebih tinggi. Misalnya dengan melibatkan tim dokter forensik dari Mabes Polri. Itu bisa dilakukan. Dan itu sering dilakukan. Ketika dokter ahli forensik yang melakukan otopsi ini dinilai kurang berkompeten atau dinilai janggal, sehingga perlu untuk menghadirkan ahli yang lebih berkompeten, dan itu bisa dilakukan. Oke, Pak Benyamin, kita sudah sampai di waktu terakhir kita pada hari ini. Mungkin Anda punya satu masukan atau usul saran terkait dengan perjalanan sidang ini sampai ini, atau mungkin ada masukan kepada pihak keluarga kah, atau apa? Saya kasih kesempatan kepada Anda, Pak Benyamin. Oke, baik. Terima kasih, Bung James. Saya memang harus akui bahwa keluarga korban adalah pihak yang paling kehilangan dalam kasus PNKC ini. Namun, bahwa seluruh masyarakat NTT, rasa keadilan kita sedang tercabik. Jadi, keadilan yang akan diberikan kepada kedua korban ini adalah keadilan milik seluruh masyarakat NTT, dimanapun berada. Karena apabila kasus PNKC ini tidak terungkap secara terang benderang, dikhawatirkan ini menjadi presiden buruk. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga bumi Flobamora yang selama ini kita kenal dengan bumi yang damai, ini menjadi angin segar bagi orang-orang yang mungkin berniat untuk membunuh orang lain. Kita tidak mengharapkan ada pembunuhan terjadi di bumi Flobamora ke depannya. Tetapi kalau ada pembunuhan yang terjadi di bumi Flobamora dan itu ternyata tidak terungkap dengan terang benderang, masih menyisakan tanda tanya, itu juga akan menjadi presiden buruk. Maka dari itu harapan kita semua tentunya agar aparat penegak hukum, baik penyidik Polda NTT, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi NTT, maupun majelis hakim yang mengadili perkara ini dari Pengadilan Kelas 1A Kupang, ini harus benar-benar mendalami, terutama pada bagian kronologis peristiwa ini. Harus benar-benar mendalami apakah kronologis yang diuraikan dalam BAP maupun di dakwaan itu apakah memang sudah benar didukung dengan alat bukti yang lain. Ini perlu diuji kembali. Contoh misalkan, apabila Randi mengatakan bahwa dia hanya seorang diri memasukkan kedua jenazah di dalam kantong plastik, dan itu terjadi di dalam mobil ras yang kita tahu kabinnya tidak begitu besar. Kalau misalkan ini berkenan dilakukan oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, ayo berikan kesempatan kepada Randi, disaksikan oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum, minta Randi praktekkan bagaimana dia memasukkan kedua jenazah yang sudah meninggal tadi ke dalam plastik hitam. Coba kita lihat bersama, bisa atau tidak. Karena posisi pada waktu itu Astrid berada di tempat duduk bagian depan. Bagaimana dia bisa memasukkan ini? Ini harus dibuktikan dengan cara itu. Biarkan Randi melakukan. Dan kita semua, terutama majelis hakim dan jaksa penuntut umum, menyaksikan. Dan itu untuk menguji
apakah Randi benar-benar berkata jujur atau berbohong? Kalau ternyata dia tidak bisa melakukan itu, ya artinya apa? Apa masih bisa kita percaya isi BAP itu bahwa dia memasukkan seorang diri? Ya. Oke. Ini baik. Menjadi concern kita semua, Bung James. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin untuk pandangan-pandangan hukumnya yang luar biasa ini, Pak Benyamin. Ya. Dan saya dapat informasi bahwa ke depan ini kita akan memasuki persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa kalau tidak salah. Ya. Nah, mungkin yang usulan Anda tadi itu bisa diuji nanti pada saat pemeriksaan terdakwa nanti di persidangan itu. Persis sekali. Berikan ruang itu kepada terdakwa Randi. Silahkan. Ya. Dan itu akan menentukan Randi. Tentunya kita juga berharap pada jaksa penuntut umum bisa lebih kritis lagi untuk melihat dari setiap keterangan-keterangan Randi ini apa memang sudah benar-benar jujur atau tidak. Tentunya masyarakat Nusa Tenggara Timur berharap demikian Pak Benyamin, untuk dia lebih tajam lagi untuk mengejar setiap pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa Randi nantinya. Betul sekali. Oke, baik Pak Benyamin, demikianlah kebersamaan kita malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda. Dan guys, ya demikianlah perbincangan saya, James Bore, bersama dengan Pak Julius Benyamin Seran SH yang saat ini berada di Denpasar, Bali. Semoga informasi yang Anda dapati melalui Pod James ini bisa memberikan pencerdasan untuk Anda semua yang mengikuti pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan nama kasus Penkase. Oke, saya James Bore bersama dengan Bapak Julius Benyamin Seran pamit, sampai jumpa. Yap.